sehingga akan awet. Nah, itu adalah hal penting dalam pancang galam. Alam arsitek pintar, untuk pancangan galam kekuatannya itu terletak pada susunannya. Jadi bagaimana kita menyusun galam itu berpengaruh pada kekuatan daya dukung pancang galam ini. Jadi tidak sembarang ya. Nantikan dan simak bagaimana tekniknya. Jadi begitu galam ini ditancapkan, nah yang perlu diperhatikan adalah ada jarak antar susunan galam. Jadi kepala galamnya tidak berdekatan. Nah ini kelihatan seperti ini. Jadi kita perlu ada ukuran tertentu. Ukurkan misalnya ini, nah dilihat, nah harus ada jarak ya. Nah jaraknya ini adalah kisaran 3 kali diameter galam. Jadi tidak sembarang tancap seperti ini, tetapi perlu disusun. Nah itu yang akan kita bahas kali ini. Nah lihat ini jarak kepala galamnya ya, supaya kuat friksinya harus ada jarak. Jadi masih ada tanah di sekeliling galam. Nah ini susunan kepala galamnya. Nah kunci dari kekuatan galam tuh ini. Jadi jika dia disusun, maka kulit galam ini begitu tertancap dalam tanah, dia akan merekat dengan tanah rawa. Jadi begitu melekat itu adalah gaya friksi atau gaya lekat. Galam ditancapkan dengan jarak tertentu ya. Ada metode mengenai kekuatan galam dengan jarak antar pancangannya. Begitu ditancapkan, maka kulit galam ini akan meresap air dan tanah rawa sehingga punya kekuatan lekat atau friksi. Nah itu kekuatan dari galam. Untuk perhitungannya kita perlu orang-orang sipil yang bisa menerangkan. Ya, lihat ujung diturunkan, ditekan sejajar dengan permukaan air tanah, sehingga diharapkan galam ini terendam air sepanjang tahun sehingga akan awet. Nah itu adalah hal penting dalam pancang galam. Jadi harus diingat ya, bahwa untuk mancang harus ada jarak antar kepala galam. Jaraknya biasanya 3 kali diameter galam. Jadi kalau galamnya 20 cm, ini harus sekitar minimal 40 sampai 60 cm. Tapi biasa kita setting ke 35 cm. Hingga berikutnya, nah ini kita tancapkan berjarak. Jadi tidak ngawur. Nah, jangan ngawur untuk nancapnya ya, perlu pengawasan. Ditekan. Ya, nah ini kelihatan ada jaraknya. Sip. Jadi galam yang ditancapin begini dia akan punya lekat dengan tanah. Jadi yang seperti ini dimasukin sedikit, begitu besok ditinggal maka akan sulit untuk ditekan lagi karena dia ngikat.
Nah, karena ada kulitnya inilah, begitu terendam dengan air maka akan punya daya lekat dengan tanah. Inilah keunikan dari kayu galam. Nah, ini susunannya, baru ditekan dirapikan. Nah, untuk memancang itu perlu ada jarak antar kepala galam seperti ini. Nah, kepala galamnya jika belum masuk maka ditekan. Ini perlu keahlian operator supaya kepalanya rata, jadi pas kondisi muka air tanah, dan galam akan terendam sepanjang tahun dan akan awet. Nah, ini ditekan lagi. Nah, ini kunci dari pancangan galam. Ditekan. Ups. Nah, ini dijepit pakai kukunya alat. Ya. Up. Ini susunan kepala galam. Nah, itu jaraknya seperti itu. Kunci dari pancang galam ini sebagai pondasi adalah menambah daya dukung tanah, sehingga tanah yang awalnya daya dukung lembek di tanah rawa maka akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena ada daya friksi atau daya lekat antara kulit galam dengan tanahnya, sehingga akan mampu mendukung gaya beban tertentu sesuai dengan ukuran panjang dan diameter galam serta jarak dan metode pancangnya. Kekuatan galam terletak pada ikatan kulitnya yang menghisap tanah atau friksi atau lekat ya. Jadi begitu ditancapkan begini, ditinggal besoknya sudah sulit untuk masuk lagi. Nah, itulah galam. Ini 7 baris separoh, 1 2 3 4 5 6 7 7 baris. Nah, ini jaraknya. Susunan kepala galam. Nah, ini jarak. Nah, yang rapi susunan kayak gini. Nah, ini susunan kepala galam. Nah, ini jarak untuk panjangan. Lihat jaraknya. Awas, hati-hati.
jaraknya. Harus ada jarak, jangan mepet. Lihat, nah, ini jarak-jaraknya. Kepala galam susun seperti ini, harus ada jarak ya. Nah, ini jarak kepala galamnya ya, ada jarak tertentu untuk kepala galam.